Kampung halaman, sebuah tempat di mana langkah kecil kita memulai petualangan kehidupan. Disinilah tawa pertama terukir, di antara jalan sederhana dan cerita yang tak pernah usang. Bukan hanya tentang sebuah lokasi, tapi tentang kenangan, rasa, dan bagian dari diri yang tak pernah benar-benar pergi. Hari ini kita kembali menelusuri jejak lama dan merangkai kembali cerita yang pernah kita tinggalkan. Ini adalah petualangan saya di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kampung halaman guys, tempat kelahiran beta. Yoi. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua buat keliling kampung halaman. Dan saya juga ingin mampir ke tempat yang dulu pernah saya gunakan untuk bermain dan berpetualang bersama teman-teman saya waktu masih kecil guys. Di petualangan kita kali ini kita tidak mengajak si Rama. Jadi biarkan dia istirahat dulu guys. Karena kita nanti akan berpetualangan setengah terabas-terabas di daerah persawahan. Jadi saya mengajak si Supri, kakaknya Supra guys. Jadi ini adalah Honda Astrea Prima tahun 1988 guys. 10 tahun diciptakan lebih awal daripada Supra X generasi pertama. Motor ini memang bukan yang rare item guys, tapi kayaknya cocok vibes-nya untuk diajak jalan-jalan ke pedesaan. Dalam pengambilan video nanti saya akan dibantu oleh drone pintar ini teman-teman. Ini adalah DJI Neo 2. Dengan segala kelebihan dan fitur-fiturnya itu, menurut keyakinan saya loh ya, drone ini cocok bagi pemula dan juga para solo traveler guys. Disclaimer dulu guys. Yang pertama, saya benar-benar gak disponsori oleh DJI. Yang kedua, karena Siwet. Lanjut ya. Yang kedua, mana tuh ayamnya tuh? Mana tuh ayamnya tuh? anjir lah. Mana tuh ayamnya? Yang kedua, karena channel ini bukan channel tentang teknologi, tapi channel yang bahas tentang traveling, road trip, dan juga adventure, maka di video ini saya hanya sharing kepada kalian fitur-fitur yang mendukung kegiatan saya sebagai seorang traveler guys. Dan hasil videonya, kalian sendiri yang nilai. Cakep. Karena peralatan sudah siap, motor kita sudah ganteng, yuk kita gaskan. Ah, itu dia si Rama. Dadah Rama. Saling senyum dan saling sapa adalah hal yang wajib saat kita berada di pedesaan teman-teman. Oke, saatnya kita menerbangkan drone. Di bagian ini saya menggunakan fitur Active Track dengan mode bersepeda. Lalu drone diposisikan ke arah depan pada lingkaran terluar. Ini adalah fitur yang membuat drone secara otomatis mengikuti objek dengan posisi yang dapat kita atur sesuai keinginan. Jadi kalian gak usah khawatir ribet lagi saat berpetualang sendirian. Oh iya, by the way, desa kami ini luasnya kurang lebih 471 hektar dengan perbandingan 70% persawahan dan 30% rumah penduduk. Jadi bisa dibilang persawahan kami sangat luas. Dulu kami di sini sering banget berlari mengejar layangan putus atau sekedar mencari hewan-hewan kecil guys. Gimana? Udah kebayangkan serunya waktu itu? Berlari dan tertawa bareng teman-teman, dan terkadang kita menangis karena terjatuh dari sepeda. Nggak kayak sekarang, hari ini kita menangis karena terjatuh dari kerasnya dunia kerja. Anjir lah. Setelah puas berkeliling persawahan, saatnya kita menuju ke lapangan. Jadi ini adalah lapangan yang pernah saya gunakan untuk bermain bola bersama teman-teman saya waktu masih kecil. Dan main bolanya itu nggak pas panas-panas seperti ini teman-teman. Ya, waktu hujan-hujanan. Dan asiknya itu adalah kita bisa main tackling-tacklingan. Dan hari ini saya ingin nyoba lagi lari di lapangan ini. Yuk kita gaskan.
Di bagian kedua ini saya menggunakan fitur POI atau Point of Interest yang membuat drone secara otomatis berputar 360 derajat mengelilingi objek, baik objek dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Dan di fitur ini kita juga dapat mengatur arah putaran dan kecepatan drone dalam mengelilingi objek. Terakhir kali main bola di sini tuh tahun 2015 guys. Dan perasaan lapangannya nggak seluas ini deh. Ini lapangannya makin luas atau nafasnya makin tua. Anjir lah. Baru dapat satu putaran udah ngos-ngosan parah loh anjir. Kalau lari-lari kayak gini tuh bawaannya pengen yel-yel guys. Terpesona. Di sini setiap hari Rabu dan Jumat diadakan latihan rutin oleh tim kebanggaan desa kami. Ngomong-ngomong, gemoy-gemoy gini dulunya saya adalah pemain dari tim ini juga kawan. Oke guys, jadi begitu ya sesi kebugaran jasmani kita hari ini. Ini lemak-lemak udah pada menjerit. Sekarang kita cari warung dulu buat ngopi sama nyebat ya, biar otot dan pikiran kita rileks. Tempatnya nggak jauh dari sini. Kebetulan ini adalah warung yang waktu kecil dulu saya suka jajan di sana. Sikat. Ngopi dulu kawan, biar aura kita gak gelap. Mak, kopi ireng satu. Ih, jajan legend ini bro. Putra Bali. Gas. Ada sepeda antik bro. Pigris ya Cak ya? Pigris tahun 1950. Keren. Oke guys, harganya lagi digoreng ini. Ini tahun piro Cak? Sing kijang nih? 2002. 2002. Lagi digoreng ini harganya di pasaran. Diesel bro, cumi darat. Sudah 30 tahun lamanya warung ini berdiri, bukan sekedar tempat ngopi, tapi saksi perjalanan hidup. Warung ini dijalankan oleh sepasang suami istri yang saling bahu-membahu menyajikan kopi dengan rasa ketulusan. Kopi di warung ini terasa lebih hangat, karena yang dijual bukan hanya sekedar minuman, namun juga kenangan. Karena ini sudah pukul 4 sore, jadi kita langsung meluncur ke sebelah barat perbatasan desa guys, untuk menikmati sunset yang keren. Kebetulan ini adalah jalan alternatif yang menghubungkan dari Jombang ke Mojokerto, jadi cukup ramai guys.
Oke guys, jadi kita sudah sampai di lokasi. Jadi ini adalah tempat yang dulu pernah saya gunakan bersama teman-teman saya waktu masih kecil untuk mancing, untuk bermain layang-layang. Karena di sini tuh anginnya cukup kenceng dan juga seger. Saat usia kita sudah semakin dewasa, semakin tua gitu ya, kita menganggap tempat-tempat seperti ini tuh berbahaya. Tapi saat kita masih kecil, itu malah menganggap tempat seperti ini tuh seperti taman bermain, guys. Di tempat ini, aku pernah menjadi anak kecil yang tak kenal lelah. Berlari di tepian sungai, mengejar layangan yang menari di langit, dan menunggu umpan pancing dengan penuh harap. Dulu semua terasa sederhana, tak ada beban, tak ada arah yang rumit. Hanya tawa dan waktu yang berjalan begitu pelan. Hari ini aku kembali, berdiri di tepi yang sama, namun dengan cerita yang berbeda. Meski begitu, kenangan ini tak pernah benar-benar hilang, karena sejauh apapun kakiku melangkah, semua akan kembali ke tempat di mana cerita ini dimulai. Dan di dalam hati, aku akan terus menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan hidupku.